Selamat bertemu dan bergabung kembali dalam Bincang Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu pulau yang fenomenal di Kota Banjarmasin, Pulau Kembang. Pulau Kembang secara resmi menjadi destinasi wisata itu sekitar tahun 1976. Pada era itu, berdasarkan SK Menteri Pertanian, Pulau Kembang ini dijadikan sebagai daerah hutan dengan tanaman khas mangrove. Nah, kemudian Pulau Kembang ini berkembang ya. Jadi sejak tahun 76 menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Banjarmasin, walaupun secara geografis masuk wilayah Baritokuala, Kabupaten Baritokuala. Nah, kemudian Pulau Kembang ini memiliki catatan-catatan mistis ya. Jadi tidak hanya sekedar sebagai sebuah pulau yang ditempati oleh kera dengan habitat khasnya yaitu kera bekantan, tapi juga memiliki habitat kera-kera yang lain, diantaranya kera ekor panjang dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian banyak dilansir sebagai sebuah cerita yang kemudian berkembang di dalam masyarakat yang menjadi tradisi lisan. Pulau Kembang dari asal namanya yaitu kembang ya. Kembang itu bukan berarti harus berarti bunga ya. Akan tetapi kembang itu banyak diambil dari asal nama mengembang atau meluap. Karena Pulau Kembang itu dianggap sebagai sebuah pulau yang mulanya berkembang dari jadi delta yang kecil, kemudian berkembang dan meluap sehingga banyak yang menyebut namanya itu kalau dulu adalah pulau mengembang atau pulau meluap. Dari mengembang itulah kemudian berubah, bermetamorfosa namanya itu menjadi kembang. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang berikutnya bahwa Pulau Kembang itu sebenarnya berasal dari tenggelamnya kapal Inggris. Jadi dulu dipercayai bahwa ada 2 kapal Inggris yang tenggelam di situ dan akhirnya menjadi delta dan menjadi Pulau Kembang. Dan itu yang beredar di dalam masyarakat. Kami berusaha menelusuri secara metodologis, secara ilmiah, apakah memang benar ada kapal Inggris yang tenggelam di situ. Setelah kami telusuri, ternyata terdapat sumber, misalnya di dalam buku Hamilton itu tentang New Account of the East Indies. Dia menuliskan memang benar sekali ada penyerangan kapal Inggris di tahun 1700-an ya. Pada saat itu kapal Inggris dibakar dan akhirnya tenggelam. Penyerangannya itu dilakukan oleh Sultan Banjar karena ada perselisihan dengan orang-orang Inggris. Kemudian dari pasukan-pasukan Biaju yang menjadi andalan dari Sultan Banjar saat itu melakukan penyerangan ke daerah Queen. Dari situlah kapal Inggris dibakar, tenggelam, dan akhirnya itulah yang menjadi delta. Dari situ kemudian beredar bahwa sebenarnya dari Pulau Kembang ini adalah memang pulau yang benar-benar terbentuk secara alami. Kemudian dari situ muncul lagi sebuah pendapat bahwa kera yang ada di Pulau Kembang itu adalah kera mistis, penjelmaan dari manusia. Tapi itu tentunya masih bisa diperdebatkan. Nah, dalam penelusuran kami, bekantan dan kera-kera yang ada di situ asal muasalnya itu memang ditempatkan oleh Sultan Banjar di situ. Jadi ada sepasang kera, kemudian ditempatkan Sultan di situ dan disitulah yang kemudian beranak pinak ya, kemudian memiliki keturunan sampai sekarang banyak gitu ya. Ada juga kepercayaan masyarakat bahwa nama kera yang ada di situ adalah si anggur yang merupakan kera raksasa yang besar yang itulah yang menurunkan kera-kera yang ada di wilayah Pulau Kembang. Dan yang lain juga bahwa Pulau Kembang itu nantinya bisa berkembang seiring dengan kunjungan masyarakat. Jadi sejak tahun 1920-an Pulau Kembang dianggap sebagai sebuah destinasi wisata seiring dengan perkembangan Kota Banjarmasin ini sebagai objek wisata, destinasi wisata andalan pemerintah Hindia Belanda. Banjarmasin saat itu digelari dengan Venesia dari timur, yang mana wisata andalannya salah satunya adalah Pulau Kembang. Nah, dari Pulau Kembang ini kemudian juga menjadi kepercayaan masyarakat Tionghoa ya, yang bermukim di Banjarmasin,
yang dianggap bahwa kalau ke Pulau Kembang itu hajat ini bisa keinginan ini bisa tercapai, bisa terlaksana, dan banyak sudah yang melaksanakan itu, dan buktinya nantinya banyak hajat dari masyarakat, terutama orang-orang Tionghoa saat itu di Banjar, yang bisa bisa terlaksana. Karena itulah kemudian di Pulau Kembang itu dibangun sebuah semacam kuil ya, kelenteng ya, atau pada dasarnya tempat peribadatan masyarakat Tionghoa, yang kemudian banyak yang memberi sesajen di situ. Tapi apapun itu cukup menarik dan menambah keunikan destinasi wisata dari Pulau Kembang. Dan dalam perkembangannya, Pulau Kembang ini di era kekinian juga tetap terpelihara, dan keberadaan dari monyet-monyet itu walaupun memang sudah makin berkurang tapi masih ada. Dan tentunya harapan kita ya ini tetap dipelihara oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan kembali bagaimana keberadaan Pulau Kembang ini yang makin lestari, dan juga keberadaannya sebagai destinasi wisata yang cukup menarik bagi masyarakat, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Oke, itulah sekelumit kisah dari Pulau Kembang, sebuah pulau yang fenomenal, yang memiliki keunikan dan sisi menarik, baik itu dari segi geografisnya maupun kunjungan wisatanya sebagai destinasi. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Selamat bertemu kembali nanti di kesempatan berikutnya.